Halo adik-adik, jadi hari ini kita akan membahas paket soal IS 3. Untuk kumpulan paket soal bisa adik-adik download ya. Kemarin sudah dikirimkan ke grup, itu ada link bit.ly, kumpulan soal SKD Kedinasan 2021. Buat yang ketinggalan infonya, bisa dicek lagi grupnya. Bisa dilihat. Oke. Untuk sekarang kita akan bahas TWK-nya dulu. Nomor 1 sampai dengan 30. Nomor 1, perhatikan kutipan cerpen berikut. Di sini ada cerpen. Adik-adik bisa pause dulu videonya. Dibaca dulu. Kalau kakak langsung ya baca soalnya. Hubungan tema dengan latar pada kutipan cerpen tersebut adalah, itu jawabannya yang C. Tema kedamaian dipengaruhi oleh gambaran sikap sepasang orang tua yang melakukan aktivitas dengan bahagia. Jadi tema yang tepat pada kutipan cerpen tersebut adalah kedamaian. Karena tema kedamaian dipengaruhi latar suasana. Pada cerpen tersebut dikisahkan tokoh sepasang orang tua yang menikmati masa tuanya dengan berkebun dan berbincang berdua, gitu. Terus aktivitas tokoh sepasang orang tua tersebut menunjukkan kehidupan yang damai dan tentram. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 2, cermati kalimat-kalimat berikut. Di sini ada 5 kalimat, bisa dibaca. Penggunaan tanda petik 2 yang tidak tepat terdapat pada kalimat nomor. Itu jawabannya D, 4. Kenapa? Karena surat kabar seharusnya ditulis cetak miring. Jadi nomor 4 itu kalimatnya, artikel kakak yang berjudul Gaya Hidup Masyarakat Modern dimuat dalam surat kabar Republik. Jadi Republiknya itu yang di dalam kutip itu harusnya bercetak miring, bukan dikutip. Gitu. Jadi tanda petik itu biasanya digunakan untuk mengapit judul artikel dan puisi yang dipakai dalam kalimat. Misalnya kalimat nomor 3 dan 4. Di situ kan bisa dilihat puisi Tuhan telah menegurmu. Judulnya yang dikutip gitu. Selanjutnya tanda petik itu dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lainnya. Misalnya kalimat nomor 1 dan 2. Kayak nomor 1 itu, saat tiba di rumah, adik bersiul dan menyapaku, "Hai kakak." Jadi kan itu petikan langsung yang berasal dari pembicaraan. Contohnya. Dan nomor 5 itu, tanda petik digunakan untuk mengapit kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus pada ujung kalimat. Bisa dilihat di sini. Karena seringkali meraih juara dalam berbagai perlombaan, teman-teman di sekolahnya memanggil Anita dengan julukan bintang kelas. Bintang kelasnya yang dikutip gitu. Karena memiliki arti khusus pada ujung kalimat gitu. Oke, lanjut. Nomor 3. Kalimat simpulan akibat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, jawabannya yang A. Indonesia akan menjadi bangsa besar dan bermartabat. Hal ini berdasarkan isi pernyataan-pernyataan sebelumnya yang berisi upaya pemberantasan budaya korupsi. Jika korupsi dapat terkikis, itu kan sebabnya
Indonesia akan menjadi bangsa besar dan bermartabat akibatnya. Jadi di sini sebab akibat gitu. Diingat bahwa kalimat simpulan itu pendapat terakhir yang didapatkan dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi diperoleh dari keseluruhan isi bacaan pada paragraf. Dan kata akibat memiliki arti sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa atau perbuatan atau kata lainnya keputusan gitu. Nomor 4, cermati kalimat berikut. Jadi ada kalimat di situ, IBI harus bertalian. Orang yang bersangkutan jika ingin mengetahui perdebatannya lebih jelas lagi. Perbaikan kata yang tepat untuk mengganti kata bercetak miring pada kalimat tersebut adalah ada kata bertalian dan perdebatannya. Yang betul jawabannya yang D. Bertalian itu yang tepat itu menghubungi dan perdebatannya harusnya persoalannya gitu. Oke, di sini nomor 5. Di situ ada kalimat utama memotret manusia adalah sebuah seni tertinggi dalam fotografi. Kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama terdapat pada nomor berapa? Itu jawabannya yang E, 3, 4, dan 5. Jadi kalimat nomor 3, 4, 5 itu isinya memperjelas kalimat utama memotret manusia adalah sebuah seni tertinggi dalam fotografi, yaitu alasan waktu dan sudut pemotretan yang sesuai. Itu kalau kalimat 1 dan 2 itu tidak mendukung kalimat utama karena kamera dan model bukan alasan memotret manusia, adalah sebuah seni tertinggi dalam fotografi. Gitu. Ingatkan lagi, kalimat utama merupakan kalimat berisi ide pokok. Kalimat utama juga sering disebut sebagai kalimat topik. Jadi kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini itu kalimat yang isinya memperjelas, menguraikan atau berupa rincian-rincian tentang kalimat utama gitu. Nomor 6. Pancasila pada hakikatnya bagi bangsa Indonesia adalah sumber nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai mengandung makna. Itu jawabannya yang E. Dasar moral dan tolak ukur tentang baik, buruk, berkaitan dengan sikap dan tingkah laku masyarakat bangsa Indonesia. Jadi bagi bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah Pancasila. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 7. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Indonesia tidak serta-merta aman dari tentara Belanda. Jadi Belanda menguasai Jakarta kembali pada 1946. Bendera pusaka sebagai lambang kemerdekaan kemudian dilarikan ke titik-titik di dalam koper Soekarno. Kemana? Jawabannya itu yang C, Yogyakarta. Jadi bendera pusaka itu sempat dipotong dua, lalu diberikan ke ajudannya Soekarno, yaitu Hussein Mutahar.
untuk diamankan. Nah, Mutahar ini ditangkap Belanda, namun berhasil meloloskan diri ke Jakarta. Jadi bendera pusaka baru bisa dikibarkan pada upacara di Gedung Agung Yogyakarta pada Juli 1949 setelah KMB gitu, atau konferensi meja bundar. Dan tanggal 28 Desember 1949 barulah bendera pusaka diboyong ke Istana Merdeka gitu. Oke, lanjut nomor 8. Sistem demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan melibatkan rakyat dalam pemerintahan negara. Salah satu prinsip pemerintah yang menganut sistem demokrasi adalah itu jawabannya yang A, pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Jadi prinsip-prinsip demokrasi itu adanya pemerintahan berdasarkan konstitusi atau pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Terus terjaminnya hak asasi manusia. Selanjutnya, persamaan kedudukan di hadapan hukum-hukum peradilan yang bebas dan tidak memihak. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik atau public policy, kebebasan berserikat atau berorganisasi, dan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers atau media massa. Oke, nomor 9. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di Desa Gunung Melati berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan yang menarik. Di antaranya lomba lari karung, panjat pinang, lomba joget, sepak bola, pakai daster, dan tarik tambang. Kegiatan yang difasilitasi oleh Karang Taruna ini semakin mempererat keakraban berwarga negara. Salah satu sama lainnya, masyarakat Desa Gunung Melati terlihat sangat senang dan kompak demi memeriahkan acara. Dalam kasus ini, secara tidak langsung, masyarakat telah melaksanakan pengamalan Pancasila, khususnya sila ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana? Yaitu yang C, 3. Jadi pada soal tersebut mencerminkan sikap masyarakat yang melaksanakan pengamalan Pancasila, khususnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Oke. Nomor 10. Hamtaro ingin hidup sejahtera, lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Hamtaro gembira karena keinginannya mendapat perlindungan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal itu jawabannya yang D, 28H. Jadi isi pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi jawaban yang tepat yang D. Oke, nomor 11. Sumbangsihnya kepada negara yang tercatat dan terkenal ialah pengajuan Dasar Negara Indonesia Merdeka yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial.
Ia pun pernah menjadi anggota BPUPKI dan PPKI sebelum ditunjuk sebagai ketua panitia kecil perancangan UUD yang bertugas menyempurnakan naskah Undang-Undang Dasar dari rancangan sebelumnya, yaitu Piagam Jakarta. Siapakah beliau? Ya, jawabannya yang C. Supomo. Jadi, Dr. Supomo merupakan salah satu dari 3 tokoh yang mengemukakan konsep dasar negara pada sidang BPUPKI pertama, tepatnya tanggal 31 Mei 1945. Selain itu, beliau juga ingin menjadi anggota BPUPKI dan PPKI, serta ditunjuk menjadi ketua dari panitia kecil perancang UUD yang beranggotakan 7 orang. Gitu. Nomor 12. Tidak membedakan hukum untuk setiap orang maupun kalangan yang bersalah merupakan wujud sikap yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila B2. Jadi tidak membedakan hukum untuk setiap orang maupun kalangan yang bersalah merupakan wujud sikap yang sesuai dengan Pancasila sila kedua karena bertentangan dengan sikap mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Jadi bisa diingat, Pancasila sila kedua itu tentang HAM gitu. Oke, lanjut. Nomor 13. Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan jawabannya yang C. Karena dalam pembukaan UUD 1945 memuat falsafah negara, yaitu Pancasila. Gitu. Oke, nomor 14. Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Instrumen HAM dibagi menjadi 2, yaitu instrumen HAM di dunia internasional dan instrumen HAM di Indonesia. Salah satu instrumen HAM yang ada di Indonesia adalah jawabannya D. TAP MPR nomor 17 1998. Jadi instrumen HAM di Indonesia itu ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 28, terus 28A sampai Z, 29 ayat 2, 30, dan 31. Terus ada juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Terus Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM. Terus ada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitas terhadap korban
pelanggaran HAM. Jadi, itu adalah instrumen HAM di Indonesia. Nomor 15. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila. Misalnya sila kelima diwujudkan dalam, itu jawabannya yang B, pokok pikiran kedua. Jadi pokok pikiran kedua ini mengacu pada Pancasila sila kelima, yaitu sama-sama tentang keadilan. Nah, pokok pikiran pertama ini mengacu pada Pancasila sila ketiga. Setelah itu, pokok pikiran ketiga mengacu pada Pancasila sila keempat. Dan pokok pikiran keempat mengacu pada sila ke-1 dan ke-2. Oke, lanjut. Nomor 16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan bahwa orang asing dapat menjadi WNI jika memenuhi syarat yang diatur dalam perundang-undangan, kecuali, jadi di situ berarti cari yang salahnya. Ya, jawabannya yang D. Sudah tinggal di Indonesia selama 3 tahun. Yang betulnya itu paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di Indonesia gitu. Paling singkat 5 tahun atau 10 tahun. Jadi bukan 3 tahun. Terus setelah berusia 18 tahun, benar, mempunyai penghasilan atau pekerjaan tetap, terus dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sehat jasmani dan rohani. Oke, itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9. Jadi adik-adik bisa cek lagi isinya apa-apa aja, syarat warga asing atau orang asing dapat menjadi WNI gitu. Oke, lanjut nomor 17. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia. Namun masih banyak kasus penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Salah satunya yaitu penyimpangan terhadap sila ketiga. Di bawah ini kasus penyimpangan terhadap sila ketiga yang pernah terjadi di Indonesia adalah, ya, jawabannya yang B, kasus ledakan bom dan penembakan di Plaza Sarinah. Jadi, itu salah satu kasus penyimpangan terhadap sila ketiga pada 14 Januari 2016 di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Gitu. Kalau yang A itu KKN dinasti di beberapa wilayah di Indonesia. Itu adalah sila kelima. Terus sila keenam. Yang C, kasus perbudakan buruh. Itu sila kedua. Kasus pelecehan seksual di sekolah, sila kedua juga. Dan terakhir yang E, kerusuhan hasil pemilu presiden, itu sila keempat. Gitu. Oke, lanjut nomor 18. Nika adalah seorang gadis yang sangat cantik, bahkan mendekati sempurna.
Dia selalu mendapatkan prestasi di sekolahnya, dan dia terlahir dari orang tua yang kaya raya serta sukses di kota tempat dia tinggal. Tetapi dia adalah orang yang sombong. Dia selalu menilai orang lain dari kekayaan dan kedudukannya. Dalam bergaul, dia sangat selektif. Dia lebih memilih teman yang kaya. Sikap Nida bertentangan dengan sila, yaitu B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, maaf. Jadi sikap Nika di sini karena tidak mengakui persamaan derajat, bersama hak dan kewajiban asasi setiap manusia, yang mana tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 19. Nasionalisme ekstrim memiliki konsep yang sama dengan nasionalisme biasa, namun diterapkan secara berlebihan sehingga menimbulkan dampak negatif. Berikut ini negara-negara yang pernah menerapkan nasionalisme ekstrim antara lain. Itu adalah yang B. Jerman, Jepang, Italia. Jadi nasionalisme ekstrim memiliki konsep yang sama dengan nasionalisme biasa, namun diterapkan secara berlebihan sehingga menimbulkan dampak negatif. Contoh dari nasionalisme ekstrim adalah paham chauvinisme dan fasisme. Beberapa negara yang pernah menerapkannya antara lain itu tadi Jerman, Italia, dan Jepang. Nomor 20. Berikut beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal, kecuali itu jawabannya yang B, sosialis. Jadi radikalisme ini tidak memandang sosial karena ini bertolak belakang dengan sikap eksklusif yang dimilikinya, yaitu membandingkan diri dan kelompoknya dari mayoritas lain. Jadi jawaban yang tepat yang B. Nomor 21. Ani merupakan anak sulung dari 3 orang bersaudara. Terlahir di tengah keluarga yang kaya raya, membuat Ani tidak segan-segan bergaya borjuis. Seluruh barang-barang yang dimilikinya bermerek luar negeri dan limited edition. Tidak segan-segan dia merogoh kocek demi mengejar barang-barang yang diincarnya. Ani percaya bahwa produk-produk luar negeri merupakan produk yang terbaik dibandingkan produk dalam negeri. Sikap Ani mencerminkan pandangan. Itu jawabannya yang B, xenocentrisme. Jadi xenocentrisme itu merupakan suatu pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing. Ini adalah kebalikan yang tepat dari kata etnosentrisme, atau yang C itu lebih sering xenocentrisme menilai rendah kebudayaannya sendiri, sedangkan etno itu memandang dan menilai budaya orang lain berdasarkan nilai dan kepercayaannya sendiri, atau lebih menyukai kebudayaan sendiri daripada kebudayaan asing, kayak xenocentrisme ini. Dan ada primordialisme. Primordialisme adalah paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan.
Terus ada sukuisme. Sukuisme adalah paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa yang lain. Dan ada ekstremisme, itu bentuk penyalahgunaan kegiatan berpolitik yang memanfaatkan kelompok atau organisasi minoritas. Jadi jawaban yang tepat untuk sikap Ani adalah xenotrisme. Oke, nomor 22. Para transmigran harus belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal yang baru. Transmigran dari Jawa ditempatkan di daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Salah satu tantangan besar bagi para transmigran adalah penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar. Secara kultural, kebudayaan masyarakat Jawa berbeda dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, mereka harus menyesuaikan diri dengan sifat, karakter, dan adat istiadat daerah setempat. Jadi penyesuaian diri tersebut merupakan bentuk upaya untuk mencegah. Jawabannya yang B. Terjadinya konflik horizontal berdasarkan suku. Jadi di sini penyesuaian diri itu bentuk upaya mencegah terjadinya konflik horizontal berdasarkan suku antara suku pendatang dengan suku asal daerah tersebut. Nomor 23. Integrasi nasional seharusnya dimulai dari pejabat negara, sehingga bisa memberikan contoh bagi warga negara. Salah satu tindakan pejabat negara yang tidak mendukung integritas negara adalah praktik korupsi. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Nepotisme. Berbagai kasus korupsi mencuat ke permukaan. KPK berhasil mengungkap pelakunya, akan tetapi kasus korupsi masih saja marak terjadi. Upaya paling tepat yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghentikan praktik korupsi ini adalah jawabannya yang D. Mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan terkecil. Jadi opsi jawaban A, B, C, dan E itu adalah wewenang pemerintah dan masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk menjalankannya. Di sini kan yang ditanyakan tadi apa yang dilakukan oleh masyarakatnya. Jadi masyarakat itu sadar hukum dimulai dari lingkungan terkecil. Nomor 24. Di dalam gagasan demokrasi, pemerintah atas nama rakyat harus tunduk pada beberapa pembatas tertentu, di mana pembatas ini diterapkan untuk menjamin bahwa jawabannya yang B, pemerintah tidak menyalahgunakan wewenang kekuasaan dan hak-hak warga negara menjadi terjamin karenanya. Jadi demokrasi modern selalu hadir dalam wadah negara hukum, sehingga sering disebut sebagai demokrasi konstitusional. Ciri dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokrasi adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, sehingga sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi
atau constitutional government, yang juga sama dengan limited government atau restrained government. Nomor 25, Ki Hajar Dewantara pernah membuat ajaran atau kalimat semboyan yang sering digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun korsa, dan tutpuri handayani. Arti ing ngarsa sung tulada adalah, itu jawabannya yang C, jika di depan memberi contoh atau teladan. Terus tadi ing madya bangun karsa itu adalah di tengah memberikan motivasi atau semangat, dan tuturi handayani adalah di belakang memberikan dorongan. Nomor 26, pemerintah lokal atau daerah di Indonesia diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dari pasal 13 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini kecuali, berarti cari yang salahnya, itu adalah yang A. Prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya termasuk dalam politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiscal nasional, dan agama. Jadi di situ sebenarnya bukan daerah, urusan daerah, tapi itu adalah urusan pemerintah pusat. Tuh, yang salahnya. Oke, nomor 27, apa yang dimaksud dari isi Pancasila bersifat khusus konkret? Jadi jawabannya yang A. Isi Pancasila bersifat khusus konkret adalah arti Pancasila dalam realisasi praktis di berbagai bidang kehidupan, bersifat khusus, konkret, dan dinamis. Nomor 28, sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut, kecuali, jadi apa aja wewenang presiden gitu. Itu jawabannya yang E, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, seharusnya Mahkamah Agung, yang sesuai pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terus kalau yang A itu membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu ada pada pasal 11 ayat 1. Terus opsi B itu mengangkat duta dan konsul. Itu ada pada pasal 13 ayat 1. Yang C, menerima penempatan duta dari negara lain. Itu ada pada pasal 13 ayat 3. Dan memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya ada pada pasal 15. Jadi itu tadi wewenang presiden.
Oke, nomor 29. Dia adalah bagian dari generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu. Suatu hari dia melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya di Facebook dan langsung membagikannya di lini masa Facebook miliknya. Tetapi beberapa waktu, salah satu sahabat dia mengirimkan pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dipost oleh dia adalah hoax dan dapat menyulut perpecahan dan ia terancam UU ITE. Tindakan yang dilakukan dia bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke-3 atau yang C, karena tidak menunjukkan sikap demi persatuan dan kesatuan bangsa. Itu tindakan yang dilakukan dia bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke-3. Oke, terakhir, terbentuknya pusat pertumbuhan memberikan pengaruh pada perkembangan daerah sekitar, terutama dipengaruhi oleh faktor. Itu jawabannya yang B, kegiatan ekonomi yang menonjol. Jadi pusat pertumbuhan yaitu suatu wilayah yang pertumbuhannya sangat pesat sehingga dijadikan pusat pembangunan dan dapat mempengaruhi daerah sekitarnya, itu terutama dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang menonjol. Oke, sekian dari kakak. Kalau ada pertanyaan, bisa tanyakan langsung kalau ada yang belum jelas. Untuk selanjutnya, TIU dan pembahasan TIU dan TKP akan dibuat pada video selanjutnya. Sekian dari kakak, terima kasih.